Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang tema mengenal Roh Kudus. Ya, nah tadi malam sudah kita bahas beberapa hal tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus tersebut. Ya, salah satunya adalah akhirnya kita harus mengetahui tentang kebesaran Roh Kudus itu sendiri ya. Jadi Roh Kudus itu juga merupakan sebuah pribadi yang memiliki sebuah kebesaran yang perlu juga ya, yang harus kita mengerti, dan kebesarannya itu harus kita hargai, kita hormati juga kepribadian Roh Kudus seperti kita menghormati dan menghargai Allah Bapa maupun Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu bagaimana kita melihat tentang kebesaran Roh Kudus, sudah ya. Nah, berikutnya adalah pemberian tentang karunia Roh Kudus. Nah, ini ya, pemberian tentang karunia Roh Kudus. Kalau saya ya mulai mau mengajak Bapak Saudara bicara tentang pemberian karunia Roh Kudus itu, apa sih sebenarnya sedang terbesit di dalam benak atau pikiran Bapak Ibu Saudara? Ya, nah selama ini kan pasti nanti sama Pak Gideon diajak nyembah lama-lama, nanti ada impartasi gitu ya, terima dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, kayak zaman-zaman dahulu yang sering kita lakukan seperti itu. Apakah seperti itu saudara? Nah saudara, memang itu bisa juga dilakukan karena pemberian Roh Kudus itu ada dua versi ya, ada yang transfer spirit dengan penumpangan tangan, ada juga yang melalui relationship atau sebuah hubungan, ya. Nah, tentang penumpangan tangan, impartasi semua sudah memahami, karena itulah yang pada umumnya yang dilakukan dan dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan untuk memberikan karunia-karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang merindukan dan mengharapkannya, ya. Nah, malam hari ini akan kita bahas versi yang kedua, ya. Bagaimana karunia itu diberikan bukan sekedar kita menunggu penumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan, tapi kita akan mendapatkan direct langsung dari Roh Kudus itu sendiri yang akan memanifestasikan kuasanya dengan karunia-karunianya ke dalam kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ya. Allah Bapa bicara begini dalam chatting ya. Allah Bapa berkata, "Aku hendak memberitahu kepadamu bahwa karunia Roh diberikan setelah seseorang siap sedia melayani pekerjaan Tuhan." Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat kami di RTM ini, sekarang kok tidak obral urapan lagi, kenapa ya? Kok tidak membuat mentransfer orang-orang supaya orang-orang yang kami ajar, kami bina, kami didik ini, lalu penuh dengan karunia-karunia kita impartasikan seperti itu lagi, seperti masa lampau itu. Ya, karena dalam chatting ini Allah Bapa berpesan, ya, pesannya adalah di sini adalah aku hendak memberitahu kepadamu bahwa karunia Roh itu diberikan setelah seseorang siap sedia melayani pekerjaan Tuhan. Jadi tugas kami adalah sekarang membangun, memberi dasar, memberi landasan, mempersiapkan Bapak Ibu Saudara sehingga semua yang belajar di RTM ini sekarang mulai punya hati untuk melayani Tuhan. Ya. Gini saudara, ada orang ya yang dia membutuhkan atau mengharapkan karunia bukan karena satu hal, yaitu untuk melengkapi pelayanan mereka, tapi mereka mengharapkan dia punya karunia supaya pelayanannya itu eksis, ya, pelayanannya itu terkenal, menjadi orang hebat, menjadi orang powerful, dan menjadi selebritis ya, kemana-mana diundang dengan tarif yang mahal sekali. Karena apa? Wah, ada isinya nih saya, ada urapannya, ada karunia-karunianya, dan sebagainya. Lah saudara, sebenarnya
Karunia-karunia itu bukan dimulai dari Anda pengen karunianya, lalu Anda pamer karunia itu, lalu baru Anda mendapatkan pelayanannya. Ya, sekarang dibalik ya prinsipnya. Pelayanan dulu ya. Nanti ketika Anda mulai melayani, dalam pelayanan itu dibutuhkan ya, perlengkapan apa yang harus Roh Kudus berikan untuk melengkapi pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam 1 Korintus pasal 12 ya, dari roh yang sama, satu roh itu memberikan karunia-karunia itu untuk pelayanan. Betul nggak ya? Untuk pelayanan. Jadi untuk orang-orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan, ya. Nah, bukan Anda berpikir kalau aku sudah punya urapannya, aku sudah punya karunianya, baru aku melayani. Hatimu sekarang develop, bentuk hatimu, ya, supaya Anda punya hati yang rela untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Lah, tentang masalah karunia itu nanti otomatis akan diberikan oleh Allah sendiri, ya. Karunia itu sendiri akan bertumbuh bila seseorang mulai mencondongkan diri menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Coba sekarang cek ya. Apakah Anda masih menjadi manusia yang egoistis? Semuanya harus terjadi untuk Anda. Ya. Kalau bisa seluruh orang dunia ini menolong dan memperhatikan Anda. Kapan Anda mulai berpikir, bagaimana saya bisa ya melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitarku ini? Apa yang bisa aku lakukan untuk gerejaku? Apa yang bisa aku lakukan untuk keluargaku? Apa yang bisa aku lakukan untuk daerahku? Nah, saudara, jadi tidak terus berpikir bagaimana orang memperhatikan hidup kita. Jadi ada kerinduan yang dibangun, hati kita dicondongkan untuk hidup berguna bagi lingkungan dan orang-orang lain ya. Nah, ketika hatimu sudah mulai ada di daerah itu, nah saudara, Allah melihat orang ini ya, arah hidupnya di tempat itu. Nah, saudara, menurut kapasitas, menurut kondisinya, nanti Tuhan ya akan dengan sendirinya akan melengkapi Bapak Ibu Saudara dengan karunia yang ditumbuhkan di dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Nah, mereka harus mencondongkan diri kepada suatu daerah pelayanan. Baru perlengkapan akan dikirimkan kepada mereka. Nah, saudara, ketika Retnas 2 tahun lalu ya, nah, saya membahas tentang pemetaan rohani, ya, pemetaan rohani. Bagaimana Allah telah menyerahkan janjinya tanah perjanjian itu untuk mendudukinya. Kita harus membuat pemetaan rohani, melakukan pemetaan rohani dulu, ya. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Setiap orang yang ada di RTM ini yang sudah mengerti bahwa janji tentang tanah perjanjian itu telah diberikan kepada kita dan kita tinggal mendudukinya, seharusnya semua mulai bergerak. Ya, caranya apa? Yaitu mencondongkan hati kita, ya. Mencondongkan hati kita masuk kepada daerah-daerah pelayanan-pelayanan itu. Nah, saudara, memang ada daerah-daerah yang menjadi bagian setiap orang yang masuk tanah perjanjian tersebut. Setiap orang itu unik ya. Ada yang nanti terjun di bidang healing, ada yang terjun di bidang miracle, ya, mujizat dan sebagainya. Ada juga yang terjun di daerah pengajaran, ya. Nah, saudara, ini tergantung. Nanti Anda akan melihat, nggak semua akan menjadi pembuat mujizat. Nggak semua nanti akan menjadi orang yang menyembuhkan orang sakit. Nanti ada beberapa orang yang mendapatkan karunia pengajaran juga, sehingga Anda boleh mengajar seperti kami mengajar malam hari ini. Seperti itu ya. Ini merupakan karunia juga yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Saya merasa, saudara ya, dulu ketika saya lulus sekolah Alkitab, saya pikir
Semua orang yang lulus sekolah Alkitab harus bikin gereja, membangun gereja lalu jadi gembala. Dan itulah yang saya lakukan. Saya mulai merintis, saya mulai punya jemaat, saya mulai punya gereja. Tapi akhirnya Tuhan merevisi, ya. Dia mengoreksi pelayanan saya bukan penggembalaan, ya. Ternyata Tuhan memanggil saya sebagai pengajar. Nah, makanya saya dipertemukan dengan senior saya, yaitu Pak Andreas. Nah, disitulah dia seorang pengajar juga. Nah, di situ saya mendapatkan impartasinya dari beliau, arahan dari beliau juga, dan sekarang saya boleh menjadi seorang pengajar seperti ini. Nah, saudara, Anda mengerti maksud saya? Nah, ini terjadi ya karena apa? Karena saya mulai masuk, ya, masuk ke dalam ministrinya itu. Awal-awal saya masuk di RTM ini, gaya khotbah saya pertama kali masih gaya seorang gembala, saudara. Ya, yang lunak, ya, yang masih apa namanya, menghibur-hibur, ya, nah masih belai-belai, masih merawat dan sebagainya gitu. Tapi lambat laun coraknya diubah sehingga saya hari ini nggak bisa lagi khotbah seperti bapak-bapak gembala seperti itu lagi, ya. Nah, itu terbukti ketika saya diundang di sebuah gereja seperti itu, ya. Nanti ada komentar, Pak, ya, Bapak itu kalau khotbah kok beda dengan yang lainnya. Kenapa? Ya, Bapak itu kayak guru, ya, pengajarannya sistematis, ada apa namanya? Ada inti-intinya seperti itu yang bisa dipetik dan dipelajari seperti ini. Bukan hanya sebuah rangkaian khotbah, begitu ya. Nah, tapi ada pengajaran. Setiap kami hadir di sebuah gereja, ada sesuatu yang baru yang mereka dapatkan dan itu menumbuhkan gereja tersebut seperti itu. Nah, Bapak Saudara, ini contoh, ya, contoh bagaimana ketika kita mau menyondongkan hati kita ke daerah pelayanan, Tuhan nanti akan menentukan daerah apa yang sebenarnya Anda sedang berada tersebut. Tugasnya Roh Kudus adalah melengkapi Anda dengan karunia-karunia-Nya. Ada beberapa orang tanya, Pak Gideon kok bisa berpikir seperti itu? Ya, dalam mengartikan, dalam menjelaskannya. Kadang-kadang saya juga nggak mengerti loh, saudara. Ya, dalam persiapan kadang-kadang walaupun saya sudah berkali-kali mengajarkan materi ini, tapi setiap saya mau mengajar, saya pasti baca ulang lagi. Ya, apa yang akan kita bahas malam hari ini, setengah jam atau 1 jam, saya baca lebih dahulu. Nah, ketika saya baca, saya mulai berpikir, ya, apa yang akan disampaikan nanti, ya, dalam konteks seperti ini, makalah seperti ini, lah bahannya seperti ini, kira-kira arahnya mau kemana betul. Tapi kadang-kadang saya ngalami blank, ya, saya nggak ngerti, ya udahlah, pokoknya seperti apa yang tertulis di dalam makalah ini aja yang akan kita bahas bersama malam hari ini. Tapi ketika kami sedang mengajar, tahu hikmat Allah itu turun, ya, pewahyuan itu turun. Dan ketika pewahyuan itu turun, saudara, itu kayak sambung menyambung begitu. Dan saya kadang-kadang nggak mengerti. Ada beberapa murid saya ini paling aktif, ya, dia ikut kemanapun saya mengajar. Sehingga mereka kadang-kadang ikut belajar dalam satu materi itu bisa beberapa kali, ya. Tapi mereka kadang-kadang bilang begini, Pak, ya, hari ini beda dengan yang kemarin. Lah kenapa? Materi yang sama, tapi kadang-kadang uraiannya itu ada penambahan, ya, kadang-kadang lebih tajam, lebih dalam, ya, dan sebagainya. Lah, saya bilang, saya nggak mengerti, hikmatnya turun aja seperti itu. Artinya, Roh Kudus memberikan karunia ketika saya sedang ada di dalam pelayanan itu, ya. Nah, saudara ingat, ya. Jadi karunia itu secara otomatis akan diberikan sebagai bentuk perlengkapan ketika kita ada, hati kita mulai condong ke dalam pelayanan tersebut. Nah, pertanyaannya, tapi bagaimana mereka dapat cenderung ke suatu daerah pelayanan, ya? Bagaimana caranya? Apakah Anda yang pengen untuk menjadi seorang pengajar? Apakah Anda pengen sendiri untuk menjadi seorang pembuat mujizat?
Ataukah apakah Anda sendiri yang pengen untuk menjadi orang yang selalu bikin menyembuhkan orang sakit? Nah, saudara, jawabannya, itu adalah tanganku juga yang memimpin mereka ke daerah itu. Amin. Dulu saya pengennya jadi gembala. Ya, gembala sidang enak. Kalau jemaatnya banyak, kolektornya banyak, persepuluhannya banyak, ya. Masa tuanya ada pensiun. Ya. Nah, tapi Tuhan beda. Pengen saya jadi gembala. Tapi Tuhan bilang, kamu adalah pengajar. Ya, saya nurut, saudara. Ya, saya nurut saja seperti itu. Nah, Bapak Saudara, jadi Anda ada di daerah pelayanan dengan bidang tertentu, itu nanti Roh Kudus sendiri yang akan membawa Anda ke daerah tersebut. Ya, karunia, roh tumbuh bukan karena seseorang meminta-minta kepadaku, tapi hanya karena aku merasakan keperluannya di daerah itu. Perhatikan ya. Ia akan tumbuh secara otomatis, asalkan engkau mencenderungkan hati dengan sepenuhnya. Karunia-karunia itu akan diberikan dengan sendirinya. Catat baik-baik di sini. Karunia roh tumbuh bukan karena seseorang meminta-minta kepadaku. Oh Tuhan, tambahkan, berikan. Enggak begitu, ya. Tapi ketika Anda serius, Anda ada di daerah tersebut, dalam pelayanan tersebut, otomatis nanti karunia itu akan tumbuh di tempat itu, ya. Nah, condongkan hatimu sepenuh-penuhnya ke tempat daerah yang telah Tuhan taruh Anda untuk Anda boleh melayani Dia. Terus, yang paling penting di sini adalah penyerahan total kepadaku. Tiap orang yang tulus akan mendapat bagian dari diriku. Semakin mereka condong kepadaku, semakin banyak mereka mendapatkan bagian dari diriku sendiri. Ya. Nah, saudara, ini janjinya. Ya, tiap orang yang tulus mendapatkan bagian dari dirinya, diri Roh Kudus, semakin mereka condong kepadanya, semakin mendapatkan bagian lebih banyak lagi. Yuk kita lihat satu ayat untuk mendasari apa yang kita bahas malam hari ini, ya. Tapi yang penting di sini dalam hal karunia-karunia itu bukan karunianya sendiri, tapi tentang aku. Aku akan mengaruniakan semua itu sesuai dengan kehendakku sendiri. Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan dengan berbagai-bagai penyertaan, kuasa, dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Perhatikan di sini ada kata meneguhkan, ya. Siapa yang meneguhkan? Allah juga yang memanggil, yang mengarahkan, yang membawa Anda kepada pelayanan itu. Dia juga yang akan meneguhkannya dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat, ya, pernyataan-pernyataan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi siapa yang boleh mendapatkan karunia kesembuhan? Siapa yang boleh mendapatkan karunia mujizat? Ya tergantung dia. Itu ya. Menurut kehendaknya. Dia meneguhkan, dia memberikan, dia melengkapi orang-orang yang sedang melayani ini menurut kehendaknya. Ya. Jadi dia kalau mau kasih Anda karunia mujizat, ya itu karena kehendak dia. Bukan karena Anda minta. Ya. Nah, saudara, bukan karena Anda minta. Dia tahu apa yang Anda butuhkan di dalam pelayanan itu. Sehingga dia harus melengkapi Anda dengan berbagai-bagai macam karunia-karunia tersebut. Ya, karena hal ini tak pernah diajarkan, maka yang kita lihat sekarang ini adalah, ya, mereka yang bertalu-talu meminta karunia-karunia itu akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini yang terjadi, ya. Jadi banyak orang yang terus gedor-gedor pintu surga, ya loh. Dobrak pintu surga. Tapi itu akan menyebabkan mereka memikul beban lebih daripada yang harusnya mereka tanggung. Saudara,
saya pernah melihat ada konser doa ceritanya. Ya, jadi ada satu kelompok, mereka bikin acara konser doa. Awalnya saya sangat tertarik dengan judulnya atau dengan temanya, konser doa. Selama ini kalau kita lihat konser K-pop, konser apa atau gitu ya, lah ini kok ada konser doa, itu semacam apa sih gitu ya. Nah, ketika saya pengen tahu sebenarnya kiprahnya itu kemana tentang konser doa ini, saya tidak sebut orang-orang yang terlibat di situ, tapi salah satunya itu adalah sahabat saya, ya, yang menjadi salah satu pembicara dan panitia di dalam konser doa tersebut, ya. Nah, saya telepon dia, ini diadakan, ya jam berapa, tempatnya di mana, ya boleh nggak kami datang, ya. Akhirnya saya datang dengan teman saya, 2 orang, untuk ikut konser doa tersebut, ya. Lalu saya mulai, karena saya bukan salah satu daripada pembicara di tempat itu, jadi saya pakai baju kaos, ya, celana jeans, ya, pakai sepatu skate, wah kayak anak muda gitu ya. Nah terus duduklah saya di barisan belakang, sambil pengen melihat, menikmati ya apa yang mereka lakukan kalau ada sesuatu yang boleh dipelajari. Nah, saya boleh mendapatkan pelajaran baru dalam konser doa tersebut. Nah, ketika konser doa itu terjadi, mereka udah dimulai acaranya. Mereka mulai, saudara-saudara, ya, mari saudara, kita semua menghadap Allah. Ya, kita membutuhkan kuasa itu. Karena apa saudara? Tantangan berat ada di depan kita ini. Ya, dia cerita tentang tantangan ekonomi, tantangan ini dan itu dan sebagainya, tantangan gereja, tantangan bangsa dan negara dan sebagainya. Siapa yang mau berdiri untuk membela bangsa, gereja dan orang-orang yang sedang tertindas seperti ini? Nah, untuk itu, mari saudara, kita minta karunia-karunia dari Tuhan. Ya, kita gedor pintu surga itu. Ya. Dor, 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 dor. Gedor kok namanya, ya. Nah, mari saudara, kita berteriak, kita berseru, biar Tuhan dengar dan memberikan karunia itu kepada kita semuanya, gitu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, lalu ada ganti lagi dengan pembicara yang lainnya, ya. Nah, ini pembicara yang lainnya itu dari kubu doa, ya. Nah, dia rajin berdoa dalam peperangan rohani dan sebagainya. Lalu dia bilang gini, mari saudara, kita lebih lagi. Kalau tadi si A atau Bapak Pendeta A tadi itu mengajak kita menggedor pintu surga. Mari sekarang saudara, kita lebih semangat lagi, kita dobrak pintu surga itu. Nah, biar karunia urapan kuasa Allah itu boleh turun di tengah-tengah kita semuanya. Ya, wah saudara, ketika mereka melakukan seperti itu, ada sesuatu yang nyesek di hati saya itu. Nah, ini warning, saudara. Ketika ada sesuatu yang nyesek gitu, saya nggak langsung menolak semua apa dan saya tidak menghakimi apa yang mereka sedang lakukan. Tapi saya tanya Roh Kudus, kok ada rasa nggak enak? Ada apa? Ya, sambil menikmati konser doa itu saya tanya Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bilang begini, lihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku saat ini. Mereka dengan antusias meminta karunia-karunia itu. Dan mereka akan membagi-bagikan kepada seluruh orang yang ada di sekitarnya itu. Ketika Roh Kudus bilang begitu, saya langsung mengerti. Kenapa? Karena kami pernah melakukan hal yang sama seperti itu di masa lampau. Setiap orang yang datang kepada kami, yang dulunya orang yang diinjak-unjak oleh setan, penuh dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan mereka, langsung saya urapi dengan kuasa Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya engkau boleh menang dengan setan-setan itu. Ya, jadi orang yang kuat. Dari domba yang selalu mengembek itu, saya jadikan singa suku Yehuda supaya mengaum. Wow, keren, gitu ya. Dengan apa? Diurapi dengan segala macam karunia-karunia di dalam diri mereka. Tapi kami melihat hasilnya. Orang-orang yang dari orang lemah
diinjak-injak oleh setan tersebut, lalu menjadi orang yang kuat penuh dengan karunia-karunia tersebut, jadi orang yang arogan, jadi orang yang sombong. Dan itu seperti senjata makan tuannya sendiri. Ya, ketika ada orang mulai menjual karunia, karena ketika disuruh mendoakan orang sakit, dia berkata, nah, kalau kamu kena tumor seperti itu, kalau kamu ke Pineng, kira-kira berapa biayanya? Disebut sekian. Udah, nanti saya doa puasa, supaya terjadi mujizat. Nggak usah segitu, setengahnya aja. Orang yang diajak ngomong begitu langsung telepon saya. Karena mereka tahu, ini pernah belajar di RTM. Dia nyari orang RTM, ketemulah saya. Ya, Pak Gideon, ini memang apakah ajaran RTM? Pasang tarif, satu benjolan segini. Hah, saya kaget. Disebut nama si hamba Tuhan itu. Saya kenal betul, saya telepon. Ketika saya telepon, dia marah sama saya. Dia bilang gini, Pak Gideon kalah sakti ya dengan saya. Saya lebih hebat sekarang daripada Pak Gideon. Dari situ saya melihat, orang-orang yang penuh karunia segala macam itu, nggak ada perubahan karakter di dalam dirinya. Buahnya buah pahit seperti itu. Ya, nah, Roh Kudus bilang, jangan sampai itu terulang kembali. Aroganisme terjadi ketika orang-orang yang belum siap untuk menerima karunia-karunia tersebut di dalam dirinya. Amin. Ngerti maksud saya itu ya? Kalau Anda sudah terlibat dalam ministry, hatimu sudah siap untuk melayani. Apa yang diberikan oleh Allah, itu hanya melengkapi apa yang sedang Anda lakukan dalam konteks pelayanan tersebut. Tidak ada lagi unsur untuk kebanggaan diri Anda sendiri lagi, saudara ya. Jadi saya sekarang mulai melihat kalau orang mulai bertalu-talu untuk meminta karunia itu padahal hatinya belum siap melayani, itu jadinya nanti seperti apa ini orang tersebut, ya? Nah, saudara, perhatikan di sini lagi, ya. Mereka tak akan menerima upah karena mereka telah memperoleh kepuasan mereka sendiri melalui karunia-karunia itu. Ya, nggak dapat upah. Mereka puas bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka puas bisa bikin mujizat. Upahnya ya sampai di situ itu kepuasan saja. Ketika namanya terpampang di koran-koran, semua menyebutnya, wah, hebat, 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 hebat. Lah, disitulah, ya, itu upah mereka itu sampai di situ saja. Nah, saudara, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, mekanisme yang benarnya begini. Aku akan mengatur semuanya menurut waktuku, anakku. Jangan khawatir. Aku adalah Allah dari waktu, masih ingat? Aku tahu bagaimana harus berbuat dengan umatku. Bagianmu hanyalah menyediakan diri agar selalu siap dan sedia untuk tiap gerakan dari surga. Perhatikan ini ya. Bapak bilang, aku tahu bagaimana harus berbuat dengan umatku. Bagianmu hanya menyediakan diri agar selalu siap sedia untuk tiap gerakan dari surga itu. Mengalir, belajar, mengerti tentang kairos, waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Ya. Waktu Tuhan. Semakin Anda pengen cepat-cepat mendapatkannya. Ya, sekarang segala sesuatu tergantung. Waktunya Tuhan. Kalau hatimu sudah siap dan Tuhan melihat Anda pantas untuk diberi, Dia akan beri. Amin. Nah, ini prinsip dasar dalam pelayanan untuk menjaga motivasi Anda supaya menjadi hamba Tuhan yang punya integritas. Ya, integritas. Malam hari ini saya mau ceritakan tentang satu contoh hamba Tuhan yang memiliki power, memiliki karunia, tapi juga memiliki integritas yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tadi malam kita bicara tentang penglihatan yang dilihat oleh Rick Joyner ya. Nah,
Malam hari ini ada satu hamba Tuhan ya, di sini dikatakan gini. Ketika William Marion Branham ya melihat malaikat dalam angin puting di sekitar sebuah pohon waktu ia kecil, bukan dia yang meminta karunia itu. Tapi karena pilihanku, ini kata Bapak ya, ia kutunjuk jadi pelayanku seperti itu. Di malam hari ini saya mau ceritakan tentang William Marion Branham ini ya. Nah saudara, ini seorang yang luar biasa. Ya, saya mencoba mencari tahu tentang biografi dari William Marion Branham itu. Ya, apa sih sebenarnya dan bagaimana dia sampai boleh menjadi hamba Tuhan yang diakui dedikasinya oleh Tuhan begitu luar biasa tersebut ya. Nah, kita lihat ya sekarang tentang William ini. Nah, perhatikan di sini. Ini gambarnya ya, William Marion Branham ya. Nah, dia ya William Marion ini dilahirkan di perbukitan Kentucky di sebuah gubuk kayu yang sederhana pada tanggal 6 April 1909. Ya. Ya, gini dia lahir di Kentucky di sebuah gubuk kayu. Ya, kalau Yesus di kandang domba. Dia di gubuk kayu tahun 1999. Nah, ketika dia dilahirkan ya, mereka yang hadir pada waktu itu menyaksikan itu ya, menyaksikan kelahiran dari William Marion Branham ini, mereka menyaksikan suatu terang aneh yang tidak jelas melayang-layang di atas dia walaupun waktu itu hari belum terang ya. Anda ingat ya, ketika Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba itu ada bintang ya, bintang Daud itu. Nah, itu dia memimpin orang-orang Majus untuk sampai ke tempat itu, ada terang ya. Ingat nih saudara ya. Ini ada kemiripan-kemiripan, ada relate-nya ya, ada kayak seperti ada nyambung dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang dialami tentang panggilan dari seorang namanya William ini, ya. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Memang sengaja saya tulis di sini supaya Bapak Saudara lebih komplit dan gampang. Nanti kalau mau minta artikelnya tentang William Marion Branham ini nanti saya kasih ya. Nah, terus ketika dia berumur 3 tahun ya, dia memberitahu ibunya, anak 3 tahun loh ya, memberitahu ibunya bahwa dia mendengar suatu suara yang berbicara kepadanya dari balik hutan. Katanya, engkau akan tinggal di sebuah kota yang disebut New Albany. Ibunya tertawa ya. Ya, jadi ibunya itu nggak percaya dengan omongannya anak umur 3 tahun ini ya, bahwa dia keluarga ini akan pindah ke satu tempat namanya New Albany ini. Ibunya tertawa. Lebih dari setahun kemudian keluarganya pindah ke Jeffersonville ya, Indiana, beberapa mil dari New Albany ya. Saudara lihat berarti ini luar biasa ya. Jadi anak 3 tahun dia ngomong sama maminya ya, kita mau pindah nih ya ke satu tempat, disebut tempatnya. Ya. Luar biasa ya. Nah, ini ajaib ya terjadi. Terus saudara, yang terjadi dengan William ini ya, saya terkagum-kagum. Makanya saya mesti berikan kepada Anda komplit malam hari ini tentang biografinya ya. Dunia mengenal ya, dia sebagai pendeta William Marion Branham. Orang-orang yang mengasihi dia memanggilnya saudara ya. Ini orang-orang dekatnya kalau panggil dia bro gitu loh ya, saudara ya. Kalau berbicara seorang nabi tentang William Marion Branham ini ya, silahkan Anda nilai sendiri ya. Allah tidak membuktikan hamba-hambanya di suatu tempat tersembunyi atau suatu bilik rahasia ya. Nah, saudara, jadi kalau Allah itu menunjuk ya seseorang untuk menjadi seorang hamba Tuhan, jenis apa ini? Kalau William Marion Branham ini dibilang, kalau Anda mungkin mau melihat dari sisi pelayanan kenabiannya, di sini Allah membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi tanpa rahasia atau diumpetin dia
samar-samar seperti itu. Itu Anda bisa lihat ya, terjadi dalam Matius pasal 24 ayat 23 ya. Matius pasal 24 ayat 23 sampai ayat 26 ya. Saya perlu buka ayatnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama menebak Alkitab saya. Oh sini ya. Matius 24 lah ini ya. 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya, nah saudara, memang saudara banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dan akan disertai dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda yang ajaib juga. Nah, saudara, Lukas pasal 11 ayat 33-nya. Sekarang kita lihat Lukas 11 ayat yang ke-33. Ya. 11:33. Oke, TP. Oh, enggak keluar. Saya punya. Lukas 11:33. Gimana cara mengeluarkan? Oke. Oh. Kok bisa keluar? Ada yang punya Alkitab, nanti boleh Bapak Saudara yang bisa ini Ilda boleh bantu ya keluarin itu. Lukas itu ya. Oke. Dalam Lukas itu ya, saya bacakan saja ya, saya sudah lihat di handphone saya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya, jadi sebuah terang itu tidak disimpan supaya orang nggak tahu. Sebuah terang akan ditaruh di tempatnya supaya orang boleh melihatnya. Ketika Tuhan memilih ya William Branham ini sebagai nabinya, pasti Tuhan akan munculkan, betul? Semua orang boleh melihat dia adalah seorang nabi yang betul-betul, bukan nabi palsu, ya. Nah, terus saudara, biografi daripada William ini ya. Terus dunia sudah melihat pembuktiannya, namun tidak mengenalinya. Surat-surat kabar dan majalah-majalah telah memproklamirkannya, tetapi tanpa pengertian. Ratusan ribu saksi mata di seluruh dunia memberi kesaksian mengenai siapakah dia, walaupun hanya beberapa orang yang menyadari maksud dan pembuktian yang ada di hadapan mereka. Ya. Penglihatan pertamanya terjadi ketika dia berumur 7 tahun. Ketika dia sedang bermain di tepi sungai Ohio, tiba-tiba dia melihat sebuah jembatan naik dan menyeberangi sungai itu. Seolah-olah dalam proses pembangunan. Sebagaimana dia memperhatikan hal itu. 16 orang jatuh dari jembatan itu dan mati di sungai. 22 tahun kemudian, sebuah jembatan dibangun di tempat yang sama. Ya, dan 16 orang jatuh di situ, kehilangan nyawa mereka selama masa pembangunan jembatan itu. Jadi ya, saudara, tempat itu belum ada jembatannya. Jadi ketika dia umur 7 tahun, dia melihat nanti akan dibangun nih jembatan di situ. Dan ada korban 16 orang. 22 tahun kemudian, itu digenapi. Itu digenapi. Nah, Bapak Saudara sering mendengar orang bernubuat, bukan? Tapi apakah Bapak Saudara melihat hasilnya? Jarang sekali ya, orang itu mengikuti sampai melihat hasil daripada sebuah nubuatan itu. Banyak orang kadang-kadang terlalu berani untuk melakukan nubuatan atau menyatakan sebuah nubuatan. Nanti sudah saya tunjukkan.
Kalau Anda melihat ada seorang nabi atau seorang hamba Tuhan dia bernubuat dan tidak terbukti, Anda nggak boleh segan dengan orang itu. Ada ayatnya. Ya, ada ayatnya. Jadi seorang hamba Tuhan yang mengaku dirinya nabi, dia bernubuat, nubuatannya tidak terjadi. Anda nggak boleh segan sama orang itu. Artinya apa? Kalau nubuatannya tidak terjadi, itu artinya bukan nabi. Enggak ya? Nah, saudara, lanjut lagi tentang William Branham ini ya. Terus lanjutnya lagi. Tidak ada bentuk keagamaan dalam keluarga Branham ya di kehidupan mula-mula. William dipenuhi dengan kesukaran dan kemiskinan karena ayahnya minum-minum dengan berat. Ayahnya juga pembuat whisky ilegal selama adanya undang-undang yang melarang perdagangan minuman keras, ya, minuman keras. Nah, terus suatu hari ayahnya menyuruh anaknya membawa air ke tempat penyulingannya. Sebagaimana William lewat dari bawah sebatang pohon poplar. Dia mendengar suara angin. Hal itu membingungkan dirinya. Sebab hari itu hari yang tenang. Memandang ke atas, dia melihat suatu angin puting beliung yang aneh di cabang-cabang pohon itu. Suatu suara berbicara dari angin puting beliung itu seperti yang terdapat di kitab Ayub ya. Ini 38 ayat 1. Ini ketika Ayub itu dijumpai oleh Tuhan, Tuhan datang dalam angin ya, dan Tuhan berkata, "Ayub, berdirilah sebagai laki-laki." Ya. Nah, saudara, ini panggilan kehadiran Tuhan ini kepada William ini mirip seperti ketika Allah itu nyamperin atau datang kepada Ayub dan berkata kepada William, "Jangan pernah minum-minum atau mencemarkan dirimu dengan cara apapun. Sebab ketika engkau dewasa, ada sebuah pekerjaan yang harus engkau kerjakan." Ya, dia ketakutan, namun dia tidak pernah melupakannya. Ya, saudara, ada hal yang Tuhan pesan. Jangan minum, jaga dirimu. Ya, jangan minum-minum, jangan cemarkan dirimu. Karena nanti kalau kamu dewasa, ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Pekerjaan apa, saudara? Pekerjaan yang Tuhan mau dia kerjakan, betul? Tuhan sudah punya plan. Tuhan sudah punya rencana kepada seorang William ini. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau ini masuk di dalam makalah menjadi contoh kita dalam pelajaran ini, Anda harus mengerti tentang seorang namanya William ini. Dalam panggilannya, amin. Dalam panggilannya. Nah, ini kami referensikan supaya Bapak Ibu Saudara itu boleh melihat ada contoh, ada teladan yang baik gitu, untuk menjadi seorang hamba Allah, bukan karena dia mau menjadi hamba Allah, tapi karena dia dipanggil untuk menjadi seorang hamba Allah. Amin. Nah, ini William ini. Amin. Nah, terus saudara, lihat ya. Dia sudah berjanji, ya ketika mendapatkan penyataan itu, dia berjanji. Dia bertekad untuk menjaganya. Namun, dia tidak tahu sama sekali bagaimana menemukan Allah. Karena dia bukan dari keluarga yang beragama ya. Menyadari bahwa Allah ada di alam, ya disebut Tien gitu ya. Dia menuliskan sebuah surat dan menempelkannya pada sebatang pohon sehingga Allah akan membacanya. Lucu juga nih ya. Jadi karena dia nggak mengerti tentang Allah, Allah di mana ya, Allah itu pencipta segala alam ya. Orang bilang Tien gitu ya. Nah, ini terus tempel aja di pohon tulisan ini. Aku mencarimu. Nah, biar Allah membaca. Cara mencari Allah ini agak unik nih si William ini ya. Nah, terus saudara, baca lagi ya. Ketika itu tidak bekerja, dia masuk ke dalam gudang dan menangis bagi dosa-dosanya. Dia berdoa dengan desperasi, ya. Tuhan, tidak ada yang baik padaku. Tolonglah aku. Ya, ketika dia berdoa seperti ini, muncullah sebuah cahaya salib tampil di depannya. Sebagaimana dia menyadari bahwa dosa-dosanya ya
ada di dalam darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Sukacita keselamatan memenuhi jiwanya. Amin. Nah, karena dia sadar akan satu panggilan yang aneh di dalam hidupnya, dia masuk ke dalam pelayanan. Adalah suatu hari yang panas pada tanggal 11 Juni 1933, ya. Dia baru saja mengadakan KKR-nya yang pertama dan turun ke sungai Ohio untuk membaptis sekitar 130 orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dia sampai pada orang yang ke-17, sebuah cahaya besar yang menyala tampil di langit di atas dirinya, dan suatu suara dari langit berbicara kepadanya berkata, sama seperti Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus untuk pertama, demikian juga engkau diutus untuk mendahului kedatangannya yang kedua. Ada 4.000 saksi yang terheran-heran dan ketakutan menyaksikan hal ini, ya. Nah, saudara, ya di sini, oke, lanjut ya. Namun, saudara Branham belum memahami apa artinya hal itu pada waktu itu. Tidak juga dia dapat memahami tentang hidupnya yang aneh. Semua hamba-hamba Tuhan yang dia kenal memberitahu dia bahwa penglihatan-penglihatan yang begitu sering dia peroleh berasal dari iblis. Bagaimanapun juga, bila penglihatan-penglihatan itu adalah suatu peristiwa di masa depan, penglihatan-penglihatan itu tidak pernah gagal untuk digenapi dengan tepat. Sebagaimana dia melihat dan mereka selalu memuliakan Allah dengan menolong anak-anak Allah. Untuk membuat segala sesuatunya lebih membingungkan, setiap kali William Branham berhubungan dengan seorang yang dikuasai roh jahat, seperti ahli nujum dan tukang ramal, mereka akan memberitahu dia bahwa mereka melihat suatu cahaya yang mengikutinya, bahwa dia dilahirkan di bawah sebuah tanda, dan ada suatu karunia ilahi yang menjadi miliknya. Kejadian-kejadian ini sangatlah menggelisahkan dia. Pada tanggal 7 Mei 1946, saat dia pulang ke rumah dari pekerjaannya, suatu angin puting beliung yang besar mulai bergerak di puncak sebatang pohon maple dan turun menderu ke bawah hampir menjatuhkan saudara Branham. Rasa desperasi menerpa dia dan dia berkata kepada istrinya, selama lebih dari 20 tahun, saya tidak dapat memahami pelayanan ini ataupun diri saya. Saya tidak dapat berjalan terus seperti ini. Apakah ini berasal dari Allah? Ya, saya akan pergi ke dalam hutan dan mencari Allah dengan Alkitab dan doa dan mencari jawabannya. Atau saya tidak akan pernah kembali di sebuah gua, di hutan, dia merebahkan dirinya dan berseru dengan segenap hati kepada Allah. Kira-kira pukul 11 malam, itu suatu bintang cahaya memenuhi gua itu. Ketakutan mencekam hati William, dia mendengar langkah kaki. Seorang laki-laki berpakaian putih berjalan keluar dari cahaya itu dan berkata, jangan takut, aku diutus dari hadirat Allah yang Maha Kuasa untuk memberitahukan kepadamu bahwa kehidupanmu yang aneh dan jalan-jalan yang disalahpahami itu menandakan bahwa Allah terus mengutus engkau untuk membawa sebuah karunia kesembuhan ilahi kepada orang-orang di dunia. Jika engkau mau bersungguh-sungguh dan bisa membuat orang percaya kepadamu, tidak ada apapun yang sanggup bertahan di hadapan doamu, bahkan kanker, ya, sekalipun, ya. Nah, saudara, selama setengah jam, malaikat ini menjelaskan kepada saudara Branham tentang masa lalunya dan memberitahu dia tentang masa depannya. Ini kejadian seperti yang terjadi, ya, di dalam Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, ya. Bisa tampilkan ayat itu enggak? Kejadian 16, ya, ayat 7 sampai 12. Nah, 16, 7 sampai 12. Adakah Alkitab? Oh. Kejadian, ya. Nah, ceritanya begini, saudara, ya. Saya ceritakan saja ya tentang itu, ya. Itu sebenarnya itu kisahnya Hagar.
Satu kali Hagar itu nggak tahan, ya, tinggal bersama Abraham dan Sarah. Karena Sarah ini dia benci banget sama Hagar. Sehingga Hagar itu diperlakukan buruk sekali oleh si Sarah itu ya. Lalu diam-diam dia kabur sudah. Dia kabur ya. Dia pergi ya lah. Nah, saudara, di sini ya. Ini ayat 7 ya dikatakan gini. Ya, tadi dikatakan lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah ke nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ya, nah, saudara sampai di sini dulu. Ya, intinya begini. Ya, ketika William tadi itu mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu, kan banyak aniaya ya. Tadi ada seorang hamba Tuhan yang menasihati. Jangan-jangan penglihatanmu itu dari setan. Ya, dari setan. Itu kan ya. Nah, atau mungkin Anda dianiaya, atau mungkin Anda dibilang sesat. Nah, saudara, siapa yang pernah menjadi seorang hamba Tuhan, lalu kemana-mana Anda dibilang sesat? Itu pernah nggak? Kami pernah mengalami namanya itu. Walaupun mereka melihat kuasa Allah yang boleh kami manifestasikan, kami lakukan di setiap daerah-daerah, tapi mereka tetap bilang, hati-hati tuh, sesat tuh, jangan-jangan tuh, kuasa itu bukan dari Allah. Nah, dibilang sesat. Rasanya saudara ya, pengennya lari dari pelayanan atau pindah pelayanan saja. Udahlah, kalau bisa, nggak usah di RTM, ya, ikut gereja yang biasa-biasa aja gitu. Nanti kan jadi populer di situ. Pengen setiap mau lari begitu, ada yang mencegah itu. Kenapa engkau lari? Ya, sama seperti Hagar ini contohnya, diingatkan seperti itu. Nah, itu yang terjadi juga dengan William itu. Tantangannya ada loh. Ketika panggilan Allah yang menyertai dengan dasar itu, nggak semua orang bisa menerima. Ya, mereka bisa dibilang sesat juga. Amin. Nah, ya, dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai 14, ya. Keluaran 3 4 ayat 12, ya. Musa merasa di situ ya, dia merasa nggak layak ketika Tuhan mau menyuruh dia untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga Musa itu berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya, aku nggak layak, ya, aku nggak fasih, ya. Nah, saudara, selanjutnya, ya, ayat yang ke-6, 7, terus. Nah, terus, ya, satu ya. Jadi, lah ini ya, jadi Tuhan ini menyuruh Musa, dengar. Nah, siapakah aku ini, maka aku ya yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Anda tahu sudah ya, kenapa Musa ngomong seperti itu? Karena Musa ketakutan. Gitu kan? Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertaimu. Gitu kan? Jangan takut. Lalu Musa disertai dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa tadi itu semuanya. Amin. Nah, saudara, jadi kita perhatiin ya. Jadi orang-orang yang mengalami banyak mujizat-mujizat bersama dengan Allah ini, ya, mereka kadang-kadang harus mengalami penderitaan ya, ketakutan juga. Hakim-Hakim 6, ini tentang Gideon ya. Gideon itu merasa paling kecil ya, jadi merasa nggak layak dan sebagainya. Itu terjadi seperti itu. Nah, saudara, dia menjelaskan kepada hamba-hamba Tuhan tidak dapat mengenali karunia Allah yang ada di dalam kehidupan William.
Namun iblis dapat mengenalinya, hal yang sama dahulu terjadi di zaman Yesus. Para pemimpin religius berkata bahwa Yesus kerasukan roh jahat, ya. Nah, engkau mengusir setan dengan Beelzebul, itu Markus 3:22, ya. Sementara roh-roh jahat mengenali dia sebagai orang kudus yang berasal dari Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus melayani, roh jahat itu bilang, engkau anak Allah yang kudus. Jadi orang-orang mengatakan Yesus itu pro roh jahat, malah roh jahatnya bilang dia adalah orang yang kudus yang datangnya dari Allah, ya. Nah, saudara, terus lanjut, ya. Malaikat itu juga memberitahu saudara Branham bahwa sama seperti Musa diberikan 2 tanda untuk membuktikan bahwa dia diutus dari Allah, demikian juga dia akan diberikan 2 tanda. Yang pertama, dia akan mampu untuk mendiagnosa sakit penyakit melalui getaran yang ditimbulkannya, yang mana akan membuat tangannya membengkak. Jika bengkak itu kempis, sesudah dia berdoa, dia dapat mengatakan, demikianlah firman Tuhan, Anda sudah disembuhkan. Malaikat itu berkata, waktu akan tiba ketika saudara Branham akan mampu untuk membedakan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati manusia. Ya, jadi perhatiin saudara, bagus sekali ya. Jadi dia punya tanda. Kalau dia doain orang gitu ya, nanti tangannya bengkak. Nanti kalau tangannya dia sudah kempes gitu, dia itu sebuah pernyataan bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia. Lalu dia mulai deklarasikan, Tuhan sudah menyembuhkanmu. Dari mana dia tahu? Karena tangan dia yang bengkak tadi udah kempes. Ya, itu tandanya seperti itu. Ya. Nah, kalau saya bicara seperti ini pasti ada yang punya pengalaman yang lain, tapi kurang lebih ceritanya hampir mirip ya. Umpama satu kali ada seorang hamba Tuhan cerita begini. Waktu dia lagi khotbah, dia merasa sakit perut gitu, mules seperti itu, ya. Padahal dia nggak masuk angin, dia nggak salah makan, tapi perutnya mules. Di tengah-tengah khotbah itu dia chatting dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa perutku mules? Ya, lalu Roh Kudus bilang, bukan perutmu yang mules. Di sini ada orang yang perutnya mules, gitu ya. Ada orang yang punya masalah di bagian perut, dia bilang gitu loh. Ya, coba sekarang, karena dia mendapat penyataan dari Roh Kudus, lalu dia tanya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata di sini, ada seseorang yang punya masalah dengan perutnya hari ini. Kalau itu Anda, silahkan maju ke depan. Ya, betul saudara. Ternyata ada seseorang, ya. Nah, itu yang ditunjuk, yang dituju oleh Allah itu, ya. Orang tersebut, ya, maju ke depan. Kenapa, Bu? Iya, Pak, gitu ya. Setelah menjalani operasi gini, bagian ada masalah lagi dalam perut saya ini. Gitu. Lalu sambil ngomong seperti itu, dia masih merasakan mules di perutnya itu, ya. Nah, ketika ya orang itu diajak percaya bahwa Tuhan mengasihi, bahwa pilur Yesus menyembuhkannya, gitu ya. Baru diajak ngobrol seperti itu, rasa mules di dalam perutnya dia itu hilang, ya, dia hilang. Ketika dia merasakan rasa mules hilang itu, dia langsung bilang, Bu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan masalah di bagian perutmu itu. Sudah dibereskan semuanya. Kok dia bisa yakin? Karena apa yang dirasakan hilang. Ya, ada yang seperti itu. Mungkin Bapak Saudara pernah dengar cerita atau pengalaman dari hamba-hamba Tuhan, ada mirip itu, dan itu juga yang dialami oleh Branham ini ya. Jadi tangannya bengkak. Tapi kalau bengkaknya itu kempes, artinya orang itu sudah selesai yang dilayani. Dan dia boleh mengklaimnya, udah sembuh saat itu juga. Ya. Nah, saudara, malam ini kita terus belajar sedikit lagi ya. Oke. Jutaan orang memberi kesaksian bahwa perkataan malaikat itu digenapkan dengan tepat. Seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 27, 23, 24. Ya, sebagaimana tanda-tanda di tangannya itu dimanifestasikan, yang mana ketika itu terlihat akan membangkitkan iman orang-orang untuk disembuhkan. Pelayanannya bertumbuh secara nasional, kemudian secara internasional. Ya, nah kemudian itu sampai ke tempat di mana Roh Kristus akan menyatakan kepadanya pikiran-pikiran yang ada di dalam hati orang seperti yang terdapat di dalam Kejadian 18, ya loh, itu Tuhan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati orang
ya. Itu Tuhan Yesus juga pernah ngalami ya. Ketika orang Farisi berpikir tentang apa, dia tahu pikiran orang itu. Itu juga dialami oleh Branham ini. Menyatakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Menyatakan dosa-dosa yang tidak diakui, yang tidak dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Menyatakan berbagai hal mengenai kehidupan mereka yang mana saudara Branham sendiri tidak mungkin mengetahuinya. Bukan membaca pikiran atau psikologi, tetapi tepatnya dia akan melihat sebuah penglihatan, vision. Hal-hal itu benar-benar ditampilkan di depannya, ya. Dan ketika dia berbicara di bawah urapan dan ratusan ribu kali dia di seluruh dunia, perkataan itu diucapkan kepada orang yang mutlak asing, tidak pernah gagal sebagai kebenaran yang tepat. Dan nubuatan-nubuatan tentang kesembuhan peristiwa-peristiwa di masa mendatang, dari yang kecil hingga yang besar, ribuan dan ribuan kali, tidak sekalipun ada satu nubuatan yang separuh salah. Itu benar-benar sebuah atau demikianlah firman Tuhan. Ya, itu yang dialami oleh dia. Lebih dari 10 tahun kemudian, saudara Branham telah mengelilingi dunia sebanyak 7 kali, mengadakan beberapa dari pertemuan-pertemuan rohani yang paling besar di dalam sejarah. Sekitar 100.000 orang mendengar dia berbicara di Durban, Afrika Selatan. 7 truk membuat tungkat penumpang, kursi-kursi roda, kaleng-kaleng, dan lain diangkut sesudah pelayanan kesembuhan. Seseorang yang disembuhkan adalah seorang pengemis, miskin yang cacat, yang mana dalam hidupnya tidak pernah mampu berdiri dengan tegak, tetapi berjalan membungkuk dengan kedua tangan kakinya. Pengemis ini sudah dikenal banyak orang, karena orang-orang yang merawatnya memamerkan dia sebagai benda aneh, mengenakan ban leher dan rantai padanya dan menyuruh dia menari seperti seekor binatang di jalan-jalan. Saudara Branham melihat sebuah penglihatan tentang orang ini yang berdiri dengan tegak, jadi ia menantang orang-orang dan mereka setuju bahwa jika orang ini disembuhkan dalam nama Yesus, maka Yesus benar-benar Allah. Segera sesudah Abraham berdoa, orang itu berdiri dengan tegak seperti yang terdapat dalam Lukas 12, 11, 13 ya. Apakah merupakan suatu keheranan di mana 30.000 orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus malam itu. Itu kira-kira kisah daripada William Branham tadi, saudara. Sangat menarik ya, walaupun agak panjang. Kenapa harus saya tulis seperti ini? Disampaikan karena Bapak Ibu Saudara kadang-kadang males nyari, ya. Walaupun itu ada, ya, gampang nyari, Anda klik di internet itu tentang William Branham akan muncul materi ini, ya. Nah, dalam materi pelajaran kita tadi dikatakan seperti Allah memanggil Branham ini. Nah, apa sih jenis panggilannya? Bagaimana Allah cara memanggilnya? Setelah kita mendengar, membaca, dan mendengar malam hari ini tentang Branham ini, ada sesuatu yang luar biasa ya. Kira-kira Anda pengen nggak ngalami hal seperti itu loh? Tanpa Anda harus mendobrak pintu surga, tanpa Anda melolong-lolong minta diurapi, minta karunia ini dan karunia itu, Tuhan memilih Anda langsung. Karena dia tahu Anda pantas untuk diberi karunia-karunia yang dahsyat seperti itu. Ya. Nah, Saudara, jadi ini merupakan prinsip ya, prinsip baru yang lebih original daripada penumpangan tangan transfer spirit tadi itu. Karena ada bahayanya dengan transfer spirit. Nah, Saudara, bagi mereka yang membuat dirinya sendiri menjadi hamba Tuhan dengan coraknya sendiri, akan menjadi seperti yang diidamkan mereka. Tapi ingat, aku tidak menyuruh mereka menjadi seperti itu. Mereka tak akan mendapat tambahan pahala karena itu. Banyak orang sukses dalam pelayanan karena dia mau menjadi seperti itu. Dia ada, dia menjadi seperti itu karena dia mau menjadi seperti itu. Betul? Ngerti sudah maksud saya? Ada orang menjadi hamba Tuhan seperti ini, hari ini, dia bisa menjadi seperti itu karena dia pengen menjadi seperti itu. Dianya yang pengen. Dengan berbagai macam cara, dia upayakan. Amin ya. Contoh ya, ada orang pengen menjadi hamba Tuhan dengan jemaat yang besar.
Bagaimana caranya? Dia bikin triknya. Bilang, ya, membangun dengan cara ini, dengan cara itu. Nah, akhirnya jadilah dia menjadi seorang hamba Tuhan dengan jemaat yang besar juga. Itu keinginan dia. Nah, kalau kita melihat sejarah daripada Branham tadi, dia nggak pengen, Tuhan yang pengen. Berkali-kali dalam pelajaran RTM ini, kalau bisa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan ini, hanya apa yang dia mau untuk kita lakukan. Ya, Anda boleh berkata, kami ini hanya hamba yang tak berguna. Yang hanya melakukan apa yang harus kami kerjakan. Betul? Seturut panggilannya, seturut maunya Tuhan. Ya. Terus lanjut ya, tinggal sedikit lagi. Banyak rencana yang mereka buat tak akan menghasilkan apa-apa meskipun urapan mereka begitu kuat. Sampai orang-orang mati dibangkitkan sekalipun, itu tak akan masuk hitungan kalau bukan aku yang menginginkannya. Ya, menginginkannya. Matius 5 ayat 13. Ingat nih. Jawab Yesus. Berarti ini ya. Jawab Yesus. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya? Apa artinya? Semua yang bukan sumbernya dari dia akan dicabut. Tidak dikenali. Kenapa dalam Matius pasal 7 itu nanti akan ada orang yang berseru-seru. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang melakukan mujizat demi namamu? Nanti aku akan berterus terang, kata Tuhan Yesus. Enyah, hei kamu pembuat kejahatan. Tidak diakui. Aku tidak kenal engkau. Padahal hebat. Pembuat mujizat. Bernubuat. Dan sebagainya. Tidak dikenal. Kenapa? Karena nggak disuruh Tuhan. Nggak disuruh Tuhan. Ya, saya bisa dengan usaha upaya saya meneropong sesuatu yang ada di dalam diri Pak Andreas. Ini contoh. Ya. Saya berdoa, saya fokus gitu. Akhirnya bisa mengetahui. Oh, ada ini Pak, ada ini. Tapi saya mengetahui itu karena saya pengen mengetahui. Bukan Tuhan yang menyatakannya. Sekarang saya mulai membentengi atau membatasi dalam pelayanan kami ini, ya. Saya mulai katakan ini, kalau Tuhan menyatakan, akan saya sampaikan. Ada orang-orang yang selalu kalau saya disuruh datang ke rumahnya, Pak tolong Pak kudusin rumah saya, Pak tolong Pak doain rumah saya, Pak tolong gini-gini datang ke rumah saya. Nanti ditanya, Pak Gideon lihat apa? Ya utama saya ketawa, aku lihat kamu. Bukan gitulah Pak maksudnya. Gitu. Bapak kan hamba Tuhan, Bapak kan pendeta. Ada roh apa Pak? Ya, itu tergantung perasaanmu sih. Tergantung auramu. Kayak magnet. Ketika kamu khawatir, roh khawatir akan datang. Betul? Ketika kamu takut, roh takut akan datang dengan segala yang menakutkannya. Tergantung dirimu. Menghadirkan roh apa di situ. Ya. Nah, gampang. Terus saya bilang gini, yuk kita doa ya. Kalau Tuhan menyatakan, nanti saya sampaikan. Kalau Tuhan nggak menyatakan, ya nggak ada yang perlu disampaikan. Tapi Pak, kalau dengan si A itu, sebutlah dia sama Tuhan si ini ya, saya kenal ya, yang suka. Itu pasti Pak, nanti kita diajak nyanyi berlama-lama di sini, gini, dan dia mulai gini, wah, gitu. Dia menembus segala macam gitu. Saya bilang bisa, saya bilang gitu. Tapi kalau kami teruskan, itu tidak mengajar mendidik yang benar. Itu tetap keinginan daging. Yang puas siapa? Yang puas si hamba Tuhan itu dan yang punya rumah itu, bukan? Betul nggak? Yang puas siapa?
si hamba Tuhan itu dan yang punya rumah itu kan, Tuhan puas nggak? Anda melayani siapa? Anda nggak melayani orang itu. Anda melayani Tuhan, amin. Tuhan yang harus dipuaskan. Bukan dirimu dan bukan juga orang yang Anda layani. Kalau Anda memuaskan orang yang Anda layani, Anda akan menjadi hamba Tuhan penjilat nanti. Ya, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kalau nggak ada, Anda nggak bisa nubuat, akhirnya Anda lubuat dan kubuat-buat. Itu nggak enak. Bisa terjadi seperti itu. Saudara ya. Jadi Matius 15 ayat 13 ini perhatiin. Ya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya, ingat nih. Apakah itu sumbernya dari Allah atau tidak? Nah, yang tidak dari Allah yang akan dicabut ini, itu namanya daging. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging itu enak, haucak. Betul nggak dong? Apalagi ditambah urapan. Jadi dendeng, gepuk nyonya ong, haucak. Betul nggak dong? Ini kan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, Pak. Kalau gerejanya besar, semuanya gini kan, nama Tuhan dimuliakan loh, Pak. Gini-gini ya. Kalau berhasil, kalau orang ini disembuhkan Pak nanti. Saya pernah satu kali bawa tim full gospel ya. Di sini masih ada Bu Karisa, ini ingat itu tahun berapa ya dulu. Itu saya masih tinggal di Meruya. Itu saya bawa beberapa orang ke Tulungagung dan Trenggalek. Ya, itu kalau nggak salah sampai hampir 37 orang ya. Saya punya tim musik dan ada beberapa orang juga yang ikut dan tambah lagi dengan orang-orang full gospel dipimpin sama suaminya Bu Karisa itu Pak Leo Di ya. Wah, sudah itu rame itu ya. Sampai akhirnya hampir 37 orang di sana. Terus ada seorang ya dari itu bilang gini. Dia ngaku juga orang full gospel katanya. Dia bilang gini, Pak Gideon, saya harap nanti saya ini ngalami mujizat itu. Jadi matanya dia itu agak juling gitu ya. Nanti bila dalam KKR itu kalau Tuhan menyembuhkan, nama Tuhan dimuliakan, nanti dengan kesembuhan saya ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena saya punya teman-teman banyak, Pak. Nanti dia melihat saya sembuh, mereka kan nanti bisa percaya sama Tuhan Yesus. Nah, coba saudara. Anda dengar orang ngomong seperti itu, kira-kira gitu. Kalau di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan itu bisa digatain gitu enggak? Itu enggak? Nah, itu liciknya luar biasa. Gitu. Saya bilang begini, Pak, beresin hatimu. Saya bilang, gitu. Bukan masalah sembuh atau enggaknya. Ya, Tuhan pasti menyembuhkan. Tapi kalau keinginan yang dibangun seperti itu munculnya dari diri Anda sendiri, dan seolah-olah Anda berjasa di dalamnya seperti itu daging mentah, Pak, saya bilang. Itu daging mentah. Coba orang makan daging mentah, muntah. Nah, Allah lihat daging mentah begitu. Enak, lihat seperti itu. Betul? Nah, jangan sampai apa yang kita kerjakan, itu di hadapan Tuhan hanya kedagingan belaka. Amin. Seperti engkau telah pernah diajar oleh Roh Kudus, segala sesuatu yang berasal dari daging tak ada yang akan mempunyai nilai di kerajaanku. Karena daging telah berada di bawah hukuman. Tak ada yang bernilai, walaupun itu telah disertai dengan kuasa dari surga. Hanya yang sesuai kehendakku yang akan ada nilainya. Anakku. Nah, saudara, sekarang kita perhatiin ya. Malam hari ini, kita mulai belajar dulu ya. Ternyata Roh Kudus, dia akan memimpin kita, membimbing kita kepada seluruh kebenaran itu. Kenali pribadinya. Kenali cara kerjanya seperti itu. Roh Kudus akan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, nanti kita ketemu lagi hari Senin, ya. Kita akan bicara tentang bagaimana melakukan sesuatu yang tepat seperti apa yang Roh Kudus pimpin, arahkan, sehingga apa yang kita kerjakan itulah itu yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Ya, ada dua perintah besok yang akan kita bahas ya. Ada perintah yang sifatnya komando, ya. Nah, perintah umum, perintah umum dan komando sesaat. Nah, itu bahan gitu ya. Jadi, apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, jangan Anda berpikir itu yang harus Anda lakukan saat itu. Lebih jelasnya, hari Senin kita berjumpa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.